Bisa salam tentara dari Sabun sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus sendiri Tuhan dan Juru Selamat kita dari selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus Tuhan selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau kau percaya, kalau kau tidak percaya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Firman, kekuatan ini kalau kita sedang beristirahat, rileks dan tetap berada dalam kerajaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita terlebih berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkanlah kami menikmati kuasa nama-Mu yang besar di dalam nama Yesus. Di nama Tuhan, kita tiba dalam bagian terakhir dari Yesaya 9 ayat yang ke-5 dan ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lapang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal itu. Haleluya. Tema kita adalah nama-nama bagi Sang Mesias. Nama saya itu Joner Simon Mangapul Simabita. Tapi sebenarnya tidak ada kuasa. Walaupun orang tua itu kenapa sih mama bikin nama saya? Yang saya keberatan itu ada kata Mangapul, walaupun itu sudah saking saya nggak senang nama itu. Waktu ijazah, saya hilangkan nama itu. Kalau nama saya Joner Mangapul, saya tidak suka karena saya tahu Mangapul itu, dan saya nggak suka itu. Jadi waktu apa itu saya nggak kasih. Jadi nama saya itu Joner Simon Simanjuntak di dalam itu saya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika saya kemudian sudah besar dan saya bertanya pada teman saya, kenapa sih mama bikin nama saya itu Joner Simon Mangapul Simanjuntak? Nggak senang saya nama itu. Terus saya bilang supaya kamu mengaku aku seperti di konstitusi. Wah, itu saya nggak bisa apa itu. Tapi doa orang tua itu, ya saya sudah tahu bagaimana orang tua itu berdoa, pagi-pagi sekali datang berdoa. Salah satu itu yang saya tiru dari orang tua saya, pagi-pagi datang kepada Tuhan. Pagi-pagi sekali dia sudah datang kepada Tuhan. Kalau mau saya katakan sampai saat ini, saya bisa mengalahkan orang tua saya dalam apa? Semua anaknya disebut satu demi satu. Karena saya cuma dua. Sapinya, kerbaunya, ladangnya, satu-satu disebut. Apa yang ditanam, disebut, didoakan. Semuanya didoakan. Sampai rohnya itu. Semualah. Jadi itu tidak cukup 1-2 jam untuk dia berdoa. Makanya pagi-pagi sekali dia datang berdoa sebelum beraktivitas. Cuma sayangnya itu kalau orang tua itu tidak bangunkan kita. Ya, mungkin dia udah ngerti, tetapi anak-anakku itu. Tapi itu membuat kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hingga kita hidup dengan sesuka-suka kita. Tetapi Yesus punya sebutan-sebutan yang sangat luar biasa, yang punya arti. Yang mau saya katakan, kalau manusia saja bikin nama itu bukan tanpa makna, apalagi Allah yang di surga itu. Manusia seperti nama saya, dia menginginkan nama yang saya pikul itu
saya bilang sama anak-anak saya, kedua anak saya, sama anak saya itu Samuel sama Yesaya. Pikul nama besar kalian itu. Karena saya tahu bahwa nama itu nama yang luar biasa. Tetapi saya tidak dapat mengikuti pada waktu itu. Karena itu saya. Tapi ketika saya menyadari, oh ini maksud orang tua saya. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih bertahan di dalam pelayanan ini. Jadi nama itu harus kita pilih. Nama mungkin orang tua kita banyak yang tidak tahu bahwa kita hanya sekedar. Tapi anak-anak saya terangkan bahwa nama mereka, nama-nama besar yang ada mereka besar. Nah, yang pertama dikatakan namanya ialah Wonderful Counsel, penasihat ajaib. Jadi namanya penasihat ajaib, ya, dia sangat berbeda, dia sangat luar biasa, dan tidak ada yang menandingi nasihatnya. Dia memberikan nasihat yang terbaik. Tidak ada nasihat-nasihat yang buruk daripada seperti datang Wonderful Counsel, penasihat yang luar biasa, penasihat yang ajaib. Jadi kalau kita semua mengalami masalah-masalah yang tidak kita bisa pikul untuk minta nasihat daripada Allah, lakukan, bertanya kepada Tuhan. Saya yakin ada cara Tuhan untuk menyatakan sikap kita kemudian apa yang kita lakukan. Satu kali di tengah situasi kondisi tekanannya, saya sudah menyerah dan saya katakan kepada jemaat dan kepada istri saya tidak berbalik. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu lagi saya berdoa di tengah malam, lagi berdoa semalam-malam, saya tidak melupakan itu hari Jumat. Dari Jumat, jadi hari Sabtu, Minggu kan ibadah. Lalu kemudian di malam itu, Tuhan memberikan sesuatu kepada saya. Walaupun Tuhan tidak memberikan secara spesifik, tapi pada waktu itu Tuhan memberikan kepada saya bagaimana saya harus. Dan ketika saya berada pada posisi di mana saya Tuhan suruh turun ke sebuah tempat yang berat, sama seperti yang saya pikir tempat yang sangat baik. Kalau kami bukan itu, saya sangat berderita. Dan itu kan karena saya tahu bebannya seperti dalam yang saya pernah pakai di kampung itu kalau kita cuma apa bisa saya masih terseret. Tapi saya bilang karena Tuhan mengatakan saya tiba-tiba ada sesuatu yang ikut menahan dan jemaat ikut dan nggak tahu dari mana. Karena saya berdoa kalau sampai dengan terjadi apa. Tetapi kemudian setelah itu Tuhan seorang orang lagi bukti tinggi dari apa itu. Saya bilang bagaimana. Tapi saya ingat tadi saya karena Tuhan, saya bilang karena Tuhan mengatakan apa? Ketika saya melangkah, ada banyak yang mendorong. Akhirnya sampai di atas dan ketika sampai di atas, saya meloncat, semua meloncat, sukacita besar. Wah, ini saya bilang pagi-pagi sudah saya katakan susun kursi kita beribadah. Istri saya komplit. Pak, biasanya saya kalau udah gitu. Pak, kenapa? Karena kita sudah apa? Sudah pasang kursi, buka pintu, biasanya masuk dari belakang, buka pintu, apapun yang terjadi. Dan Anda tahu, ketika kami lakukan itu, kami memang suka itu. Sementara orang yang selama ini mengintimidasi kami, tidak tampak hari dan hari-hari selanjutnya. Dan itu sesuatu. Jadi kenapa kita minta nasihat?
Lalu kemudian dia adalah mighty God, Allah yang perkasa. Jadi kalau dia Allah yang perkasa, dia sendiri Allah, tidak ada yang dapat menandinginya. Percaya saja pada dia. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan nama yang lain, dia Father. Dia tidak punya tanggung. Dia adalah Allah Bapa kita. Ya, bayangkan Allah yang Bapa yang kekal itu menjadi Bapa kita. Itu luar biasa. Lalu kemudian yang terakhir adalah The Prince of Peace, Raja Damai Kekuasaan. Bila dengan jelas dikatakan di ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berpisah di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi percayalah, saya tidak bisa mengatakan saya bukan jalan-jalan yang penuh dengan sukacita karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menolong kami untuk percaya pada nama-nama Sang Mesias itu yang diberikan, yang kami tahu yang memiliki arti yang besar. Kalau nama manusia saja diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anak yang maksud supaya kami menikmati apa yang hal yang tidak berawal dan tidak berakhir ialah Bapa yang terkenal dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau sakit, apapun sakit, datang kepada Tuhan. Mari percaya kuasa yang mampu. Dalam nama segala sakit, takkan mereka. Dan Tuhan kiranya Allah yang menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka yang mengalami penderitaan dapat dipulihkan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih dia tangan-tangan yang dihadapkan kepada Tuhan. Pangkat tangan dan mereka kekuatan mengalir dalam mereka, sehingga mereka cakap menghadapi dan juga Tuhan Bapa di surga, Tuhan menolong apapun yang menjadi pergumulan untuk mereka di dalam nama Yesus. Karena engkau yang telah berjanji kita solusi untuk jawaban kepada mereka yang percaya kepadamu, yang berdoa kepada yang berdoa dan percaya terkait semakin pertolongan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita senantiasa menikmati segala pertolongan Tuhan yang kita berikan Tuhan. Kalau kita mau tidur, jangan lupa berdoa, menyampaikan firman Allah, merenungkan, membaca firman Allah, memperkatakan atau menentukan firman Allah supaya kita menikmati kekuatan dari firman. Orang yang alami dulu datang, tapi firman itu